Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mitra Wujana Situmorang. Saya dari Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 21-120-3014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Eparina Pematang Siantar. Baik, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Ibu Pica Audiananda SPD MPD. Baik, soal UTS yang diberikan Ibu dosen ada 5 soal. Dan soal yang pertama itu ialah mengapa dan untuk apa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diberikan di SD dan juga MI? Jawabannya, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran PKN sangat penting untuk diberikan di SD sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berbudi pekerti luhur. Dan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Dan yang kedua, partisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, soal yang kedua itu ialah berikan 2 alasan bahwa PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. 2 alasan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Yang pertama adalah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, yang dimana nilai hukum itu sendiri lahir dari kesadaran moral masyarakat. Dan yang kedua, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Dan norma-norma itu ada 4, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan keempat norma hukum. 3. Jelaskan keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Keterkaitan PKN dengan IPS ini sangat erat. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Bidang studi IPS mencakup aspek geografi, ekonomi, sejarah, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Kemudian terjadi pemisahan menjadi bidang studi IPS yang mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah. Dan PKN mencakup nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Soal yang keempat, sebutkan kelemahan pembelajaran terpadu. Kelemahan pembelajaran terpadu memiliki 5 aspek. Yang pertama, aspek guru. Kedua, aspek peserta didik. Ketiga, aspek sarana dan sumber pelajaran. Dan yang keempat, aspek kurikulum. Yang pertama, aspek guru. Di dalam aspek guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, dan memiliki keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk terus menggali informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak terfokus pada bidang kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini, maka pembelajaran terpadu akan sulit terwujud. Yang kedua, aspek peserta didik. Dalam aspek peserta didik ini, pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya.
Hal ini terjadi karena model pembelajaran terpadu menekankan pada kemampuan analitik atau mengurai, kemampuan asosiatif atau menghubung-hubungkan, dan kemampuan eksploratif dan elaboratif atau menemukan dan menggali. Bila kondisi ini tidak dimiliki, maka penerapan model pembelajaran terpadu ini sangat sulit dilaksanakan. 3 aspek sarana dan sumber pembelajaran. Di dalam aspek sarana dan sumber pembelajaran ini memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Semua ini akan menunjang, memperkaya, dan juga mempermudah pengembangan wawasan. Bila sarana ini tidak dipenuhi, maka penerapan pembelajaran pun akan terhambat. 4. Aspek kurikulum. Aspek kurikulum harus luas dan berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik atau bukan pada pencapaian target penyampaian materi saja. Guru perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, dan penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. Dan dalam penilaian ini, pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Dalam kaitan ini, guru selalu dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang komprehensif, dan guru juga dituntut untuk berkoordinasi dengan guru lainnya bila memiliki materi pelajaran berasal dari guru yang berbeda. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana cara melestarikan budaya daerah dan budaya nasional. Cara melestarikan budaya daerah dan budaya nasional ini, yang pertama, memperhatikan dan mempelajari budaya daerah. Contohnya itu dengan mempelajari tarian-tarian adat dan juga alat musik di daerah sekitar kita. Yang kedua, menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu. Yang ketiga, mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga. Dan yang keempat, mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba atau pentas seni di daerah sekitar kita. Baik, sekian video dari saya. Semoga ibu dosen dapat menerimanya dan semoga soal-soal UTS ini beserta jawabannya juga dapat dimengerti oleh teman-teman semua, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga memohon maaf apabila ada suatu kesalahan dari jawaban-jawaban yang saya berikan di dalam video tersebut tadi, dan semoga semua dapat menerima jawaban yang saya berikan. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.